Ternyata perselingkuhan tidak hanya dihadapi oleh keluarga muda, tetapi bahkan ketika seseorang berusia di atas usia emas begitu, di atas 50 tahun masih bisa mengalami hal yang sama. Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfons Sudeponco dalam program Di Balik Kamar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya Anda selalu dalam keadaan sehat dan antusias dalam menjalankan kehidupan. Nah, di era pandemi COVID-19 ini, memang kesehatan menjadi suatu keniscayaan yang harus kita pertahankan demi melangsungkan setiap kegiatan kita, dan aktivitas itu pun yang nanti akan menentukan masa depan kita sebaik apakah nantinya. Nah, dalam rangka itu partner kami ada satu produk namanya Molucas. Produk ini fungsinya sebagai imun booster untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, untuk informasinya nanti Anda bisa membuka di halaman Instagram di Molucas Store. Kemudian yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa dalam waktu dekat buku Sembuhkan Aku dari Selingkuh akan diterbitkan dalam format baru, yakni sebagai e-book atau electronic book. Nanti informasinya Sobat Harmoni bisa mendapatkannya di website dibalikkamar.id. Nah, pada edisi kali ini saya masih akan memaparkan satu paparan monologis dari seorang klien yang dulu berdiskusi, berkonsultasi tentang dilematika yang dihadapinya terkait dengan permainan hati. Judulnya adalah Tetap Selingkuh Hingga Menutup Mata. Sekali lagi judulnya, Tetap Selingkuh Hingga Menutup Mata. Ini satu kisah yang tragis dan dialami oleh seorang istri atau ibu rumah tangga. Saya sebut saja namanya Sally. Pada saat itu dia berusia 53 tahun. Jadi perhatikan baik Sobat Harmoni bahwa ternyata perselingkuhan tidak hanya dihadapi oleh keluarga muda, tetapi bahkan ketika seseorang berusia di atas usia emas begitu, di atas 50 tahun masih bisa mengalami hal yang sama. Nah, Sally menikah dengan suaminya, sebut saja namanya Pak Hari atau Mas Hari. Selisih usia mereka 1 tahun, jadi Pak Hari 1 tahun lebih tua dari Sally. Perjalanan rumah tangga mereka sudah sampai hitungan 29 tahun dan mereka dikaruniai 2 orang putri. Dan pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka aman-aman saja sampai kira-kira di medio tahun 2010-an kira-kira begitu. Ada satu prahara yang mengguncang keutuhan rumah tangga mereka. Sebagai seorang konsultan yang sering luar kota begitu, Pak Hari ternyata memiliki hubungan khusus dengan seorang gadis desa kira-kira begitu. Memang jarak usianya bisa 20 tahunan dan akibat hubungan itu hamil si gadis ini. Maka Pak Hari dengan berbagai cara berusaha untuk memberikan janji, mengulur janji, memberikan janji dan mengulur janji kembali sampai akhirnya si gadis ini dengan orang tuanya memberanikan diri datang ke rumah Pak Hari dan ditemuilah Bu Sally. Ketika mendengar kejadian dan secara empiris, secara faktual dia melihat ada seorang gadis yang hamil dan diceritakan bahwa ini adalah hasil dari perbuatan hubungan khusus dengan Pak Hari. Maka Bu Sally sangat terkaget, dia sempat menangis tapi dia berusaha untuk mengendalikan diri. Dia bilang ke orang tua dari gadis itu, sebentar ya Pak ya, saya coba masuk ke dalam. Dan di dalam itu ketika ketemu dengan Hari-Hari udah ketakutan Mas Harinya. Dan saat itu sempat terjadi percekcokan yang cukup seru begitu. Ada tangisan, teriakan dan mungkin Sally bercerita berkonsultasi dengan saya saat itu ada tamparan, pukulan ke Mas Hari dan Mas Hari diam saja. Dia merasa bersalah dan dia bilang, aku bingung Mama gimana cara mengatasinya. Sally kemudian mendatangi 2 tamunya itu dan dia berkata, coba lebih baik Bapak dan Mbak ini pulang dulu, nanti kami yang ke sana, kami akan coba cari solusinya. Pada awalnya mereka tidak mau mengiyakan saran dari Sally dan bahkan mereka bilang mau menginap di rumah itu. Maka begitu paniklah Sally dan akhirnya kejadiannya adalah mereka bisa dibujuk untuk pulang.
Dan selisih 3-4 hari Sally berstrategi, dia datang ke rumah si gadis dan orang tua itu. Dia membujuk, singkat cerita setelah beberapa kali pertemuan begitu, Sally berhasil membujuk si gadis ini untuk tidak menuntut pernikahan dari Mas Hari. Kompensasinya adalah uang puluhan juta harus dikeluarkan dan mereka bersepakat janin di dalam kandungan tidak boleh digugurkan. Ini menjadi satu komitmen bersama nanti ke depannya bahwa setiap bulan atau secara rutin waktu yang ditentukan Sally dan Mas Hari bersedia untuk memberikan nafkah untuk kehidupan si anak yang nanti akan lahir. Nah, ini satu pelajaran berharga buat Sally dan Hari, dan buat Hari kejadian ini membuat dia jera. Dan memang pada perjalanan berikutnya Hari tidak lagi bertampil sebagai seorang yang Don Juan begitu, yang bisa menebar pesona kepada setiap perempuan. Dia tidak lagi bermain hati dan berselingkuh. Tetapi dia punya satu hobi baru. Jadi mungkin kisaran 7-8 tahun dia dengan komunitas bapak-bapak di perumahannya. Mereka terbiasa setiap jam di atas jam 8 malam sampai mungkin sekitar 12:30 atau jam 1. Mereka kumpul di pos pos RW atau pos security yang di kompleks perumahan itu. Mereka bermain kartu atau gaple kalau kita sering lihat, tetapi tanpa uang. Jadi mereka sekedar untuk just for fun, untuk relaksasi antar bapak-bapak. Dan itu dilakukan hampir setiap malam, kecuali kalau tidak salah malam Senin kalau nggak salah. Jadi malam-malam itu diisi Mas Hari dengan bapak-bapak untuk bermain kartu begitu. Nah, apa yang terjadi dengan Sally? Sally sempat marah. Bu Sally bilang, kamu sudah usia 5 bulan gini, apa yang dicari? Kalau kesehatannya terganggu, kamu mau kerja apa dan sebagainya. Tetap tidak bisa menggoyahkan antusiasme Mas Hari dalam bermain kartu. Hari terus berjalan, bulan berjalan, dan singkat cerita sebetulnya ada kesenyapan, ada kekosongan yang dirasakan oleh Sally manakala menjelang tidur. Dia tidak ditemani oleh sang suami. Memang tidak terlalu romantis sebetulnya karena usia mereka sudah di kisaran 50 tahun. Tetapi sebagai seorang istri dia butuh mungkin shoulder to cry on dalam konsep yang konservatif ya, tidak meledak-ledak, tetapi dia tidak mendapatkannya. Sampai suatu ketika muncul sebuah event, yakni reuni akbar di sekolah atau SMA tempat dulu Sally dan Hari bersekolah. Jadi Hari adalah kakak kelas selisih satu tingkat atau satu kelas begitu. Dan pada saat itu yang datang hanyalah Sally karena Pak Hari lagi ada tugas luar kota. Di tengah reuni akbar yang mungkin didatangi oleh beberapa angkatan begitu, bertemulah Sally dengan seorang sosok yang sangat mengagetkannya. Siapa dia? Dia adalah Kukuh. Kukuh ini dulu adalah cinta pertamanya Sally. Dan sebetulnya sebelum Sally menikah atau berpacaran dengan Hari, Kukuhlah yang memilikinya dalam konteks hubungan asmara di masa SMA begitu. Nah, Sally bercerita kepada saya bahwa dia tidak pernah mengerti apa yang menyebabkan Kukuh memutus hubungan pada saat itu. Sampai ketika reuni itulah, ketika mereka berkesempatan untuk ngobrol 4 mata, Kukuh bicara, Sally, aku minta maaf, dulu aku gak terbuka sama kamu. Sally mengejar terus itu, kenapa kamu dulu mutusin aku dan sebagainya. Dengan adegan yang dramatis begitu ya. Singkat cerita ada keluar statement. Kukuh bilang begini, aku dulu sebenarnya masih sangat cinta kamu dan sampai sekarang pun aku gak bisa melupakan kamu. Wow, sangat romantis, dramatis dan elegan begitu ya. Tetapi yang dulu bikin aku mutus kamu adalah karena aku diintimidasi sama Hari. Sally kaget, diintimidasi seperti apa? Hari datang membawa parang dan dia bilang kalau kamu gak putusin hubungan dengan Sally, kamu aku habisin. Dia bilang gitu. Dan memang fakta saat itu Hari adalah, kalau orang Jawa bilang pentolan ya. Pentolan itu yang mimpin satu kelas itu sebagai orang yang suka berantem, suka berkelahi begitu. Dan tidak ada bargaining buat si Kukuh untuk melawan. Akhirnya dia mengikuti arahan Hari dan diputuskanlah hubungan cinta antara Kukuh dengan Sally. Demi didengar bahwa Kukuh terbuka seperti itu. Dan ketika
diingat kembali statement Kukuh bahwa aku masih mencintai kamu, bahkan sampai sekarang pun aku tidak bisa melupakan kamu. Maka terngiang-ngiang dalam telinga Sally, dan singkat cerita mereka berpisah dari reuni tersebut. Nah, pada perjalanannya akhirnya kekosongan hati Sally yang hampir setiap malam tidak ditemani oleh Hari, diisilah mereka dengan, kalau pada saat itu belum sampai ke WhatsApp ya, masih BBM ya. Kok BBM, apa namanya? Blueberry itu ya. Blackberry. Komunikasi berjalan, dan apa yang terjadi? Ternyata tangki hati kosong yang ada di dalam diri Sally yang tidak diisi oleh Hari, maka muncullah Kukuh. Mereka berintimasi dengan pujian-pujian lewat BBM begitu, dan tanpa menunggu waktu lama mereka bersepakat untuk setiap 2 minggu sekali bertemu, atau kalau tidak salah seminggu sekali saat itu. Dan dalam benak Sally, dia melihat sosok Kukuh adalah pribadi yang memang dicintainya sejak lama. Nah, ekspresi atau impresi atau kesan apa yang didapat Sally dari kehadiran Kukuh? Suasananya seperti lagu yang akan dilantunkan melodinya oleh rekan saya seperti ini. Nah, dari melodi lagu itu Sobat Harmoni, Sally kembali menemukan semangat. Memang sebetulnya sudah tidak pada waktunya ya, udah usia 50-an begitu, tapi kehadiran Kukuh mengisi kekosongan, dan 2 minggu sekali mereka bertemu dengan sebuah keniscayaan mereka berhubungan intim layaknya suami istri. Dan pada saat itu ternyata Kukuh adalah seorang yang mungkin variatif atau romantis begitu. Hal-hal yang tidak didapatkan Sally ketika dia berhubungan intim dengan Hari, maka dia mendapatkannya dari Kukuh. Ini kalau dari sisi prioritas pemenuhan kebutuhan pasangan, sebetulnya kalau buat perempuan kebutuhan seks bukan yang utama. Seperti yang sering saya katakan dulu, kebutuhan utama seorang perempuan adalah passion atau kehangatan. Tetapi pada case ini Sally mendapatkan satu sensasi, mendapatkan satu kepuasan dari hubungannya dengan Kukuh begitu ya. Nah, sampai suatu ketika dia ada satu perenungan. Ketika tepat saya sedang menyiapkan buku ini, Sembuhkan Aku Dari Selingkuh, kira-kira medio 2011 menuju 2012. Sally berkonsultasi dan mengatakan, saya kadang merasa bersalah sama Tuhan, sama suami, dan sama anak-anak saya, Mas Ponco. Tapi saya menikmatinya juga. Seperti yang sering saya katakan kepada Sobat Harmoni, bahwa ketika ada seorang klien atau teman atau siapapun yang berkonsultasi, maka saya tidak serta-merta langsung bilang bahwa jangan, itu berdosa. Saya tidak bilang seperti itu. Saya bilang, coba Mbak Sally renungkan. Mbak usia udah 50, apa yang akan terjadi nanti kalau terjadi hal yang tak terduga yang tidak pernah Mbak dan Mas Kukuh pikirkan. Apa itu Mas Ponco? Andai kata Mas Kukuh atau Mbak ngalamin sesuatu di hotel, ada yang pingsan atau bahkan meninggal dan sebagainya, apa yang terjadi? Nah, Mbak Sally mulai merenung, dan dia akhirnya bisa mengurangi intensitas. Ini berita baiknya, bahwa dari pertemuan 2 minggu jadi 4 minggu, dan mohon maaf tidak lagi mereka berhubungan intim secara fisik begitu, tetapi mereka berimajinasi. Jadi perhatikan baik bahwa ternyata untuk sembuh dari selingkuh butuh kemauan keras, kemudian sikap untuk mengurangi atau berhenti sama sekali berhubungan dengan pasangan selingkuhannya.
Dan cukup lama sejak saat itu Mbak Sally tidak berkomunikasi dengan saya. Sampai suatu ketika di sebelum itu saya meminta izin kepada Mbak Sally, Mbak kalau boleh saya mau memasukkan kisah permainan hati Mbak dengan Mas Kukuh sebagai bagian dari satu di antara 5 kisah yang saya tulis di dalam buku Sembuhkan Aku Dari Selingkuh. Mbak Sally mengiyakannya dengan harapan saat itu bahwa dia memang sudah menetralkan hati ya. Seperti saya bilang tadi, di tahun 2012 Mbak Sally sudah bisa mengurangi atau bahkan menghindarkan diri dari pertemuan dengan Mas Kukuh. Sampai akhirnya buku terbit dan kemudian Mbak Sally sepertinya juga membeli buku itu, dia membaca dan dia kasih testimoni pribadi kepada saya. Mas Ponco, saya terima kasih. Setiap kali saya membaca kisah yang saya alami, saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan. Mudah-mudahan saya bisa bertahan demi cinta saya kepada Mas Hari dan juga kepada anak-anak. Kira-kira begitu. Waktu terus berjalan, 1 tahun, 2 tahun saya tidak pernah ada komunikasi lagi atau konsultasi dari Mbak Sally. Tahun ketiga juga tidak ada konsultasi dan di tahun kelima kira-kira di tahun 2017 itu Mbak Sally telepon saya, dia bilang, Mas Ponco, sambil agak suasana itu hampir 1 jam kalau nggak salah. Saya bertelepon lama banget, sekitar jam 10 malam kalau nggak salah tuh. Mbak Sally bilang bahwa saya jatuh lagi dalam pelukan Kukuh. Saya sempat terdiam dan saya tanya kenapa bisa begitu. Saya iseng-iseng coba untuk membaca atau melihat posisi Kukuh ada di mana. Dan seperti gayung bersambut, begitu dia mencoba untuk SMS, mungkin WA ya saat itu ya, tiba-tiba mendapat sambutan dari Mas Kukuh dan mereka kembali bertemu. Dan ternyata bara apinya lebih besar dari kejadian di tahun 2012. Mengapa demikian? Sejatinya di medio 5 tahun terakhir dari 2012 ke 2017, ketika Mbak Sally sudah berusaha untuk menghindarkan pertemuan, menghindarkan komunikasi dalam bentuk apapun, maka fondasi mulai terbangun untuk dia tetap berdiam hati kepada sang suami. Tetapi ketika ada celah sedikit yang dia berusaha untuk berkompromi begitu, maka terjadilah case perselingkuhan dalam intensitas yang lebih tinggi. Dan yang agak tragis, saya masih ingat di tahun 2017 akhir dia berkonsultasi, dia bilang, saya akan berusaha Mas Ponco untuk bisa kembali kepada Mas Hari. Tapi biar saya nikmati dulu, dia bilang begitu. Nikmati dalam tanda kutip artinya dia belum bisa meninggalkan gelimang permainan hatinya dengan Mas Kukuh. Dan singkat cerita di 2018 saya mendengar kabar bahwa Mbak Sally meninggal dunia. Nah itu sebabnya judul dari episode ini adalah Tetap Bermain Hati Hingga Menutup Mata. Nah pelajaran buat kita apa Sobat Harmoni? Pertama adalah kita melihat bahwa kebesaran hati Mbak Sally ketika menghadapi Mas Hari berselingkuh dan menghamili seseorang. Mbak Sally pada prinsip yang baik, demi keutuhan rumah tangga dia tidak reaktif. Dia berusaha untuk mencarikan solusi dan ini baik. Akhirnya tidak terjadi tuntutan nikah dari si gadis meskipun kompensasinya cukup besar yang harus diberikan demi membesarkan si anak dari hasil hubungan intim antara Mas Hari dengan perempuan tadi. Tapi yang kedua, Mbak Sally belum bisa memagari diri dari pertemanan lama atau kenangan lama, atau kalau dalam konteks ini CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dan kebetulan munculnya adalah dengan cinta pertamanya. Dulu orang bilang bahwa cinta pertama cinta monyet, ternyata nggak benar juga. Buat Mbak Sally, hadirnya Kukuh adalah seperti mengisi kekosongan dan luka hatinya secara di alam bawah sadar ketika sang suami berselingkuh tertutup dengan kehadiran Mas Kukuh. Jadi kalau saran saya buat Sobat Harmoni dari case ini adalah ada nuansa how to compete. Ada 2 kata penting, compete dan complete. Compete itu berkompetisi kayak bersaing ya. Mbak Sally tanpa disadarinya dia adalah berkompetisi dengan sang suami. Kalau dulu suami berselingkuh, saya juga bisa sebetulnya. Maka seharusnya adalah how to complete. Complete saling melengkapi. Nah dari compete ke complete atau complete menjadi compete ada L, huruf L yang hilang, ini adalah love, cinta.
kesehatian dari suami dan istri manakala menghadapi badai apapun. Seharusnya cinta inilah yang mengikat hubungan mereka untuk saling setia. Pelajaran buat kita Sobat Harmoni, jangan pernah membuka pintu sekecil apapun buat hadirnya pribadi yang lain yang bukan pasangan kita. Sebab ketika sekali Anda membuka celah itu, maka bisa diniscayakan Anda akan lunglai untuk tidak berkata tidak kepada pribadi yang bukan pasangan Anda. Sekali lagi, menikahi pribadi yang Anda cintai ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Saya Alfonso de Ponco, salam harmoni. Nah Sobat Harmoni, agar program Di Balik Kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.